Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah sistem antrian. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pemodelan pada sistem antrian. Nah, sebagai reminder, kita di materi ini itu sedang berusaha bagaimana kita bisa memodelkan traffic apabila kita dihadapkan pada kondisi-kondisi sistem tertentu. Nah, di pertemuan terakhir atau materi terakhir yang saya sampaikan adalah kita menggunakan model Poisson. Kapan kita menggunakan model Poisson? Ketika sumbernya dan sumber traffic dan sumber pelayanannya, jumlah device yang melayani itu tidak terhingga. Makanya kita menggunakan model Poisson. Nah, ada model yang kedua, 3 dan keempat itu tergantung kondisinya ya. Nah, di kali ini kita akan membahas terkait dengan penggunaan memakai model Erlang. Kapan itu? Apabila jumlah sumbernya itu tidak terhingga dan jumlah yang melayani itu terbatas, seperti itu. Nah, kita review di sini ya, eee, kondisi yang akan kita bahas yakni menggunakan distribusi Erlang. Kondisi sistem sehingga kita menggunakan distribusi Erlang apabila kedatangan panggilan acak dan independen satu sama lain, oke, jumlah sumber panggilan tak terhingga, ya, sama ya, jumlah sumber panggilan tidak terhingga. Kemudian ya, sebagai reminder kita memiliki laju kedatangan konstan atau disebut juga dengan lambda, tak tergantung jumlah pendudukan yang sudah ada karena sumber panggilan tak terhingga. Jadi prinsipnya adalah, sederhananya di kondisi ini panggilannya itu tidak terhingga dia datang dan jumlah saluran yang melayani terbatas, ya. Jadi bedanya dengan yang sistem yang pertama adalah yang melayaninya terbatas, kalau yang Erlang, kalau yang sebelumnya yang melayaninya tidak terbatas jumlah saluran yang melayani, ya seperti itu. Nah, konsekuensinya apa? Karena jumlah saluran yang melayani terbatas, begitu ya, tidak semua panggilan yang datang selalu dapat dilayani. Betul, panggilan yang datang pada saat semua saluran diduduki akan tidak dapat dilayani. Panggilan-panggilan yang tidak dapat dilayani akan dihilangkan. Nah, jadi kondisi ini adalah kondisi sistem rugi yang diterapkan di sini. Ya sudah, kalau misalkan penuh, tidak bisa dilayani, semuanya ditolak, ya seperti itu. Nah, pola waktu pendudukan terdistribusi eksponensial negatif di mana waktu rata-rata pendudukan itu adalah H, ya, hold time ya, berapa lama saluran itu diduduki. Nah, itu juga bisa didapatkan nilai H itu didapati dari 1 dibagi, mu. Mu itu apa? Waktu pelayanan, ya, waktu pelayanan, seperti itu. Nah, rumus rugi Erlang ya, karena sistem ini adalah sistem rugi, dapat digunakan untuk menghitung presentasi panggilan yang hilang bila traffic yang ditawarkan dan jumlah keluar saluran yang menampung yang diketahui. Jadi nanti kita akan bisa menghitung berapa panggilan yang hilang, dengan syarat ya traffic yang ditawarkan atau A ya, ada berapa sih traffic yang ditawarkan atau A, itu diketahui dan jumlah saluran keluar yang menampung diketahui. Jadi jumlah saluran yang melayani, itu kita tahu jumlahnya berapa. Nah, nanti akan coba diturunkan, rumusnya. Penurunan rumus menggunakan diagram transisi, seperti biasa kita akan menggunakan diagram transisi dan persamaan dikasih timbangan. Jadi sebagai reminder, kondisi kelahiran berarti lambda ya, artinya kelahiran itu ada laju panggilan nih yang masuk begitu. Nah, sedangkan laju pelayanan ya, laju pelayanan atau laju laju pelayanannya kan mu. Nah, koefisien kematiannya dia ya, koefisien kematiannya dia, diberikan dengan, n dikali, mu. Nah, traffic yang ditawarkan ya, intensitas traffic maksud saya, itu lambda dibagi mu, bisa merefer ke, materi sebelumnya. Nah, ini adalah kondisi keseimbangannya. Jadi apabila salurannya berada pada state 0, jadi tidak diduduki, sama sekali, kemudian ada laju panggilan yang datang ya sebanyak lambda, maka, bisa jadi ya kita pindah menjadi state 1, di mana ada satu panggilan yang, diduduki. Apabila satu panggilan yang diduduki ini setelah selesai atau selesai dilayani dengan laju pelayanan mu,
berarti kita kembali pada posisi 0 ya. Ini sebagai review. Nah, di sini dikatakan lambda dikali P0 ya, berapa peluang kita tidak menduduki saluran tidak terduduki atau pada state 0 itu sama dengan nilai keseimbangannya adalah di 1 ya, ini 1 nilai di sini ya, dikali dengan mu laju pelayanan di P1, seperti itu. Nah, eh, kemudian dapat dari mana A ini ya, A itu kan tadi lambda ya, lambda dibagi mu. Ini lambda dibagi mu. Nah, akhirnya kita dapatlah A dikali P0 itu sama dengan 1 dikali P1. Nah, A P1 itu sama dengan 2 dikali P2. Ya, ini nanti apa namanya? Bisa misalkan ya, kita ambil yang di sini, ya kan? Berarti kan lambda, oke, lambda dikali P1, oke. Nah, yang kita hitung, apa yang kita observe ada yang di sini nih. Oke, ya. Nah, P1 sama lambda dikali P1, maaf ya, sama dengan 2 ya. Ini koefisiennya ya. 2 mu 2 mu dikali P2. Dikali P2. Nah, jadi lambda dibagi mu itu jadinya kan A ya. Nah, makanya kita akhirnya bisa mendapatkan 2 dikali P2 di sini. Begitu seterusnya di dalam diagram tersebut. Artinya kita memperoleh ya satu persamaan ya A ya. Ini persamaan akhirnya adalah A sama A dikali P n minus 1 itu sama dengan N ya dikali Pn seperti itu. Ya, jadi ketika N-nya kita ketahui, maka kita bisa menghitung berdasarkan persamaan yang di sini. Seperti itu. Ya, ini ketika kita lagi-lagi ini kondisi sistemnya apa? Kondisi sistemnya ketika jumlah berkas saluran atau jumlah saluran yang bisa dilayani itu terbatas. Oke. Nah, dari persamaan tersebut ya, maka kita peroleh A dibagi N. Jadi kita turunkan rumus yang di sini ya. Kita turunkan rumus yang di sini, kita turunkan rumus yang di sini. A P N ya. Kalau kalian perhatikan N-nya pindah ya. Maaf, N-nya pindah ke sini ya. Nah, A Pn kurang 1 dan seterusnya ya. Nanti didapatlah ya. Akhirnya seperti ini. Ya. Jadi Pn A pangkat N dibagi N faktorial ya, dibagi apa namanya, dibagi N faktorial dikali P0 di mana N itu kondisinya dari 0 sampai N. Nah, apabila kita mau mencari berapa nilai P0-nya ya, maka di sini disebutkan ya, 1 jumlah saluran sampai dari 0 state 0 sampai state N itu dikali dengan Pn. Maka ya, P0 itu 1 ditambah A ya dan seterusnya ya sampai nilainya N. Jadi dijumlahkan semuanya ya. Setelah dijumlahkan semuanya maka didapatlah kita bisa mengetahui nilai P0-nya adalah 1 dibagi sigma 0 sampai N A pangkat N dibagi N faktorial. Seperti itu ya. Nah, jadi kita mau menghitung berapa, jadi kan total Pn-nya ya itu ada berapa. Nah, maaf, total keseluruhannya itu berapa nilainya, maka kita harus menjumlahkan semuanya. Jadi kalau kalian perhatikan yang ini kan di sini ya, A pangkat N itu kita pakai yang di sini nih. Ya, A pangkat N ya, N faktorial. Nah, sedangkan yang mau cari P0-nya ya berarti kan 1 dibagi semua ya nilai A pangkat N faktorial dari N bernilai 0 sampai N ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah
sehingga didapatkanlah ya, ini rumusnya apa namanya, diturunkan lagi, didapatkanlah peluang untuk, probabilitas, posisi, state n atau berapa jumlah yang bisa dilayani, atau Pn ya, itu adalah A pangkat n dibagi n faktorial dibagi 1 plus A dan sebagainya, ya dan seterusnya. Nah, jadi ini kan intensitas traffic ya. Jadi kita nanti bisa menghitung, dengan syarat kita mengetahui berapa intensitas traffic yang masuk ke dalam, sistem tersebut. Nah, di sini, N-nya itu adalah berapa probabilitas, atau state-nya, berapa probabilitas saluran itu terduduki. Nah, berapa jumlah saluran terduduki, apakah tidak terduduki berarti P-nya 0, ketika N-nya 1 berarti peluang, probabilitas 1 yang terduduki, 2 yang terduduki, 3 terduduki, sampai N yang terduduki. Makanya di sini dikatakan probabilitas bahwa semua saluran berkas itu sibuk. Jadi kan kalau dia terduduki kan berarti sibuk gitu. Jadi kalau misalkan saya mengatakan P2, itu artinya saya mengatakan berapa probabilitas, 2 saluran yang terduduki, atau berapa probabilitas 2 sirkuit di dalam sistem itu, terpakai, atau berapa probabilitas 2 sirkuit atau 2 saluran di dalam sistem tersebut itu sedang dalam keadaan sibuk. Apabila sudah, pada posisi sibuk, maka semua panggilan yang akan datang ya, itu pasti akan ditolak, ya karena terbatas begitu. Jadi ketika misalkan saya punya sistem, dia hanya memiliki saluran, yang bisa diduduki itu adalah 2. Nah, ketika ada panggilan ketiga yang masuk, panggilan keempat yang masuk, maka dia tidak akan dilayani sampai ya ada saluran yang kosong dari, kedua yang sedang terduduki tersebut. Baru yang 3 bisa dilayani, baru keempat dilayani. Tapi apabila dua-duanya sibuk, apabila 2 saluran itu sibuk, maka ya mau ketiga, keempat, kelima, dan sebagainya itu tidak akan bisa dilayani atau dia akan ditolak atau dihilangkan ya, seperti itu. Jadi ini kondisi yang kita hitung di sini ketika kita melakukan distribusi Erlang apabila jumlah saluran yang bisa dilayani itu terbatas. Sejumlah apa salurannya itu dari nilai n ya, seperti itu. Nah, ada beberapa simbol yang menyatakan berapa probabilitas saluran yang terduduki. Ada E1NA, ada NAA, ada lagi parameter blocking. Kita juga kadang-kadang menggunakan rumus Ruggie Erlang, rumus Erlang B, ini semuanya sama ya. Ini kan Erlang B digunakan untuk, apabila kita mengetahui jumlah saluran yang masuk, jumlah intensitasnya dan jumlah saluran yang terbatas. Terus berhubungan dengan itu, istilahnya juga sama ya, kalau misalkan ini, ada yang ditolak berarti kan ini sistem rugi. Nah, sistem rugi berarti ada yang di-blocking ya, ada yang di-blocking. Nah, maka kita juga mengenal istilah grade of service di mana itu menyatakan berapa nilai yang di-blocking, seperti itu. Ya, kita pernah bahas sebelumnya. Nah, ini sebagai, review ya. Nah, apabila kita kan tadi mengetahui PN itu sama dengan E1N sama dengan ENA, jadi ini hanya simbolisnya saja ya, kadang-kadang juga dinyatakan sebagai B, itu semuanya sama ya, semua yang di sini itu sama sebenarnya ya, semua itu sama. Rumusnya kan seperti ini. Nah, tentu menghitung ini akan kesulitan, akan rumit, maka dibuatlah tabel ya, dibuatlah tabel ya, seperti itu. Contohnya misalkan ya, eee, misalkan di sini, jumlah, saluran yang terduduki atau sibuk misalkan ada, 3. Kemudian, kita mendapati, blocking rate-nya adalah misalkan 0,01 ya, misalkan seperti ini. Ya, taruhlah misalkan 3. Oke, kita punya jumlah saluran yang sibuk itu adalah 3. Kemudian kita mengetahui blocking rate-nya atau PN-nya misalkan ya, itu adalah 0,01 misalkan. Berarti berapa intensitas traffic-nya? Intensitas traffic-nya adalah 0,0868 ya, seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi tuh menghitung gitu karena semuanya sudah disebutkan di dalam tabel, Erlang ya, sudah disediakan. Nah, itu memudahkan. Oke, nah, kita lanjut kongesti waktu dan kongesti panggilan. Probabilitas kondisi
adalah lamanya waktu suatu kondisi berlangsung dalam, jam per jam atau jam sibuk. Maka, PN dapat diartikan sebagai lamanya waktu di mana semua saluran N sibuk ya. Jadi ini hanya penjelasan yang lain. Jadi kalau kita bicaranya, PN-nya 2 berarti kan ada 2 saluran yang sibuk ya di dalam jam tersebut. Nah, PN disebut juga sebagai time congestion atau bisa juga dikatakan PN adalah waktu di mana N saluran sibuk ya, ini sama tadi kita sudah menjelaskan itu. Nah, kemudian pengertian yang lain adalah ada yang disebut dengan kongesti panggilan. Kongesti panggilan itu disimbolkan dengan RN ya. Jadi kalau tadi kan, kongesti waktu, waktunya sibuk disebutnya dengan PN, kemudian kalau kongesti panggilan itu disebutnya dengan RN. Untuk mendapatkan nilai RN, kita harus mengetahui berapa jumlah panggilan yang ditolak dibagi jumlah panggilan selama 1 jam. Jadi, apa namanya, bicara kognitif panggilan, berarti jumlah panggilan yang ditolak dibagi jumlah panggilan selama 1 jam. Atau dengan kata lain, sebenarnya ketika kita, menyebutkan RN, berarti kita sedang menghitung berapa bagian sebenarnya panggilan yang ditolak dari yang masuk, ya, seperti itu. Nah, untuk kedatangan yang acak dan berkasnya sempurna, PN itu sama dengan RN. Ya, ini kondisi keseimbangan nih ya, apa namanya, ini kondisi keseimbangan di mana, jumlah yang, apa namanya, jumlah kongesti apa, saluran yang sibuknya itu sama dengan, kongesti panggilannya atau PN sama dengan RN. Nah, kongesti panggilan itu juga bisa dihitung ya, bisa dihitung dengan cara apa? PN dibagi lambda ya, dibagi lambda kali 1 ya, itu akhirnya kita mendapatkan PN itu kembali atau kongesti, inilah yang disebut dengan kongesti waktu. Nah, istilah lain yang ada ya, di dalam distribusi Erlang, model yang kedua berarti ya, distribusi Erlang ini, itu ada yang disebut dengan efisiensi. Apa itu efisiensi? Efisiensi adalah A dibagi N. A itu apa? Intensitas ya, maaf, ya, intensitas, traffic. Sedangkan N-nya ini adalah jumlah saluran yang sibuknya. Nah, untuk blocking tertentu, blocking rate tertentu dengan bertambahnya nilai A, maka diperlukan jumlah saluran yang lebih besar pula. Artinya semakin bertambah intensitasnya, berarti jumlah saluran itu yang, jumlah salurannya juga menjadi semakin, apa, intensitas traffic-nya maaf, dengan bertambahnya A, intensitas traffic, maka jumlah salurannya juga semakin besar pula. Maka semakin besar ya intensitas traffic-nya, maka semakin baik efisiensinya. Nah, ini diberikan contohnya nih, diberikan contohnya. Misalkan jumlah salurannya adalah 2, di mana blocking rate-nya adalah 1% atau 0,01 atau peluang blocking lah, peluang blocking atau PN-nya, apa namanya, peluang di state tersebut itu adalah 0,01 misalkan, dengan jumlah saluran misalkan 2. Maka ya, maka intensitasnya adalah, dengan intensitas 0,15 maka efisiensinya adalah 0,15 ya, 0,15 dibagi 2, didapatlah intensitasnya, maaf, efisiensinya 0,075. Apabila jumlah salurannya misalkan 50, kemudian kita mendapati intensitas trafficnya adalah 37,90, maka kita akan melihat efisiensinya menjadi semakin, besar. Jadi efisiensi, itu selalu berbanding lurus dengan jumlah saluran. Karena di sini kenapa ya, dengan bertambahnya intensitasnya tentu ya jumlah N-nya atau jumlah saluran yang dibutuhkan juga semakin besar ya, seperti itu. Nah, itu tadi bicara intensitas. Bagaimana dengan kepekaan? Kepekaan itu menyatakan seberapa besar pengaruh perubahan intensitas atau A terhadap perubahan blocking untuk nilai N yang tetap ya. Jadi kita ulangi, seberapa besar pengaruh perubahan intensitasnya terhadap perubahan blockingnya ya. Kalau ini kan blockingnya, di sini tadi 1% misalkan ya, perubahan blockingnya B untuk jumlah saluran yang tetap. Nah, didapati bahwa semakin besar nilai intensitas trafficnya, maka semakin besar kepekaannya. Artinya perubahan nilai, B-nya ya. Misalkan di sini dikatakan ya, misalkan di sini dikatakan, jumlah salurannya misalkan 2, kemudian intensitasnya adalah 0,15. Maka didapati ya, didapati, apa namanya, didapati kepekaannya itu
0,165, kemudian apabila dengan N tetap, maka B-nya berubah menjadi ya 0,012 ya, berubah menjadi 0,12 yang tadinya 1%-nya ya, 1%-nya itu senilai 0,1 65 sekarang menjadi 1,2% ya, berubah menjadi nilainya menjadi 1,2%. Apabila jumlah salurannya misalkan 4, kemudian intensitas trafficnya adalah 0,85, maka dia berubah nih blockingnya begitu ya, B-nya berubah menjadi sampai 1,3%. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan kepekaan. Jadi berubahnya nilai B karena pengaruh intensitasnya. Nah, pengaruh intensitasnya yang berubah, di jumlah N yang, tetap ya, seperti itu. Nah, ada juga yang disebut dengan recursive Erlang. Ini adalah metode untuk mendapatkan, rumus Erlang, yang diterapkan, pada komputer ya, ini diterapkan pada komputer. Kita skip saja. Jadi kalau disebutnya E0A ya, ENA itu sama ya, sama dengan, PN ya, itu sama dengan PN. Nah, jadi, ini rumus akhirnya apabila menggunakan rumus rekursif, Erlang dan algoritmanya ketika dia diterapkan dalam komputer seperti ini ya, dia akan terus menghitung ya, sampai ya, dia akan melakukan iterasi ya, dia akan terus melakukan iterasi sampai nilai N, dan Q-nya itu sama, baru dia berhenti. Oke, seperti itu. Nah, membandingkan kepekaan jaringan, mata jala dengan jaringan bintang. Contoh, jaringan yang terdiri dari 4 sentral, ya kita mendapati 4 sentral A, B, C, D, antar sentral dihubungkan dengan berkas saluran 2 arah, both way. Nah, jadi 2 arah ya, bukan cuma 1 arah berarti hanya misalkan A ke C, tapi bisa juga dari C ke A, disebut juga both way. Diasumsikan traffic antar sentral itu senilai A, sama, dan dimensi setiap saluran menggunakan blocking rate-nya misalkan 1% ya, tanpa ada routing, alternatif. Maka pada jaringan star misalkan A-nya adalah 1 Erlang, maka setiap berkas ditawari 2 Erlang dengan blocking rate-nya adalah, 1%. Maka jumlah saluran untuk setiap berkasnya sebanyak 6 saluran. Bila A dinaikkan menjadi 2 ya, 2 kali lipat, maka tiap berkas akan mengolah, 4 Erlang. Bila jumlah saluran pada tiap berkas itu adalah, 6, maka blocking rate-nya adalah, B-nya adalah 12, persen, seperti itu. Nah, kemudian dibandingkan dengan misalkan menggunakan, mata jala. Kalau dia menggunakan mata jala ya, Erlang misalkan A-nya 1 Erlang, maka setiap berkas ditawarinya 6, Erlang ya. Kalau di sini setiap berkas, pada star, 1 Erlang, setiap berkasnya ditawari 2 Erlang. Kalau misalkan mata jala itu mesh ya. Jadi, kalau di sini star, berarti yang dimaksud yang star itu yang ini ya. Di sini yang mesh ya, yang mesh itu yang ini. Mata jala ya, mesh itu sama dengan mata jala. Nah, maka apabila, traffic-nya 1 Erlang, maka setiap berkas ditawari 6 Erlang. Kemudian, dengan blocking 1%, maka dibutuhkan jumlah saluran dalam setiap berkas itu sebanyak 12, saluran. Kalau di sini cuma 6 saluran. Ya, kenapa 6 saluran? Jadi kan masing-masing both way ya, 2. Ini, 2 saluran, 2 saluran, 2 saluran, total 6 saluran. Sedangkan di mata jala 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, 12 ya, ada 12 saluran. Nah, bila A-nya dinaikkan, intensitas traffic-nya dinaikkan, maka setiap berkas akan mengolah 12 Erlang, ya kan? Nah, bila jumlah saluran pada tiap berkas itu sejumlah 12, maka blocking rate-nya naik jadi 20%. Jadi konteksnya di sini ya, dengan nilai intensitas yang sama ya, konteksnya di sini ya, nilai intensitas awal yang sama 1 Erlang kemudian dinaikkan jumlah salurannya, ternyata berubah intensitasnya, berubah kepekaannya. Nah, tadi kita bicara kepekaan itu adalah ketika nilai B-nya berubah
ya. Nah, di sini yang lebih peka yang mana ya? Yang lebih peka adalah mata jala atau mesh, di mana nilai B-nya itu senilai 20%, sedangkan yang di sini nilai B-nya hanya 12%, seperti itu. Oke. Nah, berapa rata-rata traffic ya? Berapa rata-rata traffic yang dimuat oleh berkas saluran berdasarkan rumus Erlang. Jadi, kalau bicara berapa rata traffic yang dimuat oleh berkas saluran berdasarkan rumus Erlang, itu kita menyatakan jumlah saluran rata-rata yang diduduki selama 1 jam dan Y adalah traffic yang dimuat. Bisa juga, sederhananya ya, ini rumus yang tadi ya, ini berapa apa namanya, ini berapa, PN-nya. Ya ini, berapa PN-nya rumus yang tadi. Nah, itu sederhananya kita bisa menghitungnya Y sama dengan intensitas dikali minus B di plus 1. Seperti apa skemanya ya, dapat dari mana itu? Nah, Y adalah saluran yang dimuat ya, atau yang bisa dilayani, kemudian, apa namanya, ini adalah sistem kita, A adalah panggilan atau intensitas traffic yang ditawarkan, ya intensitas traffic yang ditawarkan. Kemudian, yang di bawah sini ya, AB adalah yang ditolak ya. Jadi yang di sini, ini keliru sebenarnya ya, ini harusnya R ya, R. Ini harusnya R adalah traffic yang ditolak. Jadi ini traffic yang ditawarkan, yang keluar traffic yang dilayani, yang ke bawah adalah traffic yang, ditolak. Atau bisa juga, Y sama dengan A dikurang R, ya. Kita pernah bicara di awal terkait dengan, sistem, rugi, ya. Nah, kita lihat contohnya. Pada kelompok sirkuit ya, terdiri dari 3 sirkuit atau 3 berkas atau 3 saluran atau 3 switch, ditawarkan traffic sebesar 2 Erlang, oke. Kita tahu N-nya berarti ada berapa N-nya? N-nya ada 3 ya, N-nya ada 3. Karena ada 3 sirkuit, ada 3 saluran, ada 3 berkas, itu istilah semuanya sama. Nah, kemudian ditawarkan traffic sebesar 2 Erlang. Jadi kita mengetahui berapa nilai A-nya, ini A ya, ini over traffic ya, yang ditawarkan. 3 sirkuit, ini N. Oke, ini N. Nah, kemudian berapa traffic yang akan hilang, ya, berarti kan kita menghitung berapa PN-nya atau berapa B-nya, itu sama aja ya. PN sama B atau E itu sama. Nah, kalau misalkan dia di sini dikatakan model penulisannya seperti ini, E 1,32 artinya kita sedang mencari berapa kita mengetahui 2 itu adalah traffic yang ditawarkan dan 3 itu adalah jumlah sirkuitnya ya, jumlah sirkuitnya. Nah, kita ditanya berapa peluang, saluran terduduki atau berapa blockingnya atau berapa E-nya. Nah, rumusnya adalah A pangkat N dibagi N faktorial dibagi, sigma A pangkat I dibagi I faktorial. Nah, misalnya jadi di sini 2 pangkat 3 A ya, ini A-nya, 2 pangkat 3 dibagi 3 faktorial, kemudian 1 ditambah 2 sampai nilainya N ya. Ditambah 2 pangkat 2, oke, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 faktorial, oke. Nah, sampai kita I-nya 3 ya, sampai I-nya sama dengan N. Nah, I-nya berapa selanjutnya? 3, 3 faktorial dibagi 2 pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Akhirnya didapatlah nilai PN-nya adalah 0,210. Seperti itu ya. Nah, jadi ini nilai ruginya atau PN-nya. Nah, kalau misalkan kita mau mencari ini nilai B-nya ya, dan ini adalah nilai berapa saluran peluang saluran tersebut terduduki. Peluangnya berapa? Probabilitas terduduki adalah 0,210. Nah, kalau ditanya ya, berapa traffic-nya yang loss ya, ini kan baru nilai P ya, ini kan baru nilai P atau nilai B. Berapa traffic-nya yang loss dari peluang tersebut, maka rumusnya adalah traffic loss-nya R dikali AB ya. Over traffic-nya berapa? Yang masuk itu adalah 2 Erlang, kemudian peluangnya dia ke sini ya, peluangnya dia diblokir ya, rugi-ruginya, koefisiennya itu adalah 0,210 sini. Artinya total yang terbuang atau loss-nya adalah 0,42
Erlang, ya seperti itu. Nah, eee, kemudian ada juga yang disebut dengan variansi traffic, ini disimbolkan dengan VD, rumusnya adalah sigma, I0 sampai N, di mana di mana kita menghitung semuanya I dikurang Y, ya, Y itu tadi apa, berapa yang terlayani ya, berapa yang terlayani, berapa traffic yang terlayani, ya, itu yang ini nih. Ya, berapa traffic yang terlayani, berarti dalam satuan apa, Erlang ya, dikali PI. Jadi semuanya dijumlahkan ya, semuanya dijumlahkan kali PI-nya. Atau bisa juga dinyatakan ini penurunannya ya, ini penurunannya, nanti, singkatnya ketika persamaan satu ini, formula satu ini ya, dan ada formula 2 ya, ada nilai yang baru, parameter yang baru namanya K, di mana K itu rumusnya yang ini, A pangkat 2, I2 sampai N, dan seterusnya begitu ya. Nah didapatlah A pangkat 2, nah nanti ketika ini digabungkan ya, proses pembangunannya di sini, ketika ini digabungkan, proses penggabungannya di sini ya, maka, nilai akhirnya atau persamaan akhirnya itu kita akan dapatkan, VD sama dengan Y dikurang M dikali N dikurang Y, di mana M adalah traffic yang tidak dapat dimuat ya. Nah, M itu adalah traffic yang tidak tidak dapat dimuat atau bisa juga sebagai traffic yang hilang atau, meluap. Nah, itu, perhitungannya. Ya, ini, materi terkait dengan distribusi Erlang. Jadi semoga kita bisa memahami ya, apa namanya, bahwa kembali ke model, slide yang pertama, jadi apabila kondisinya jumlah salurannya tidak terbatas dan jumlah yang bisa dilayani juga tidak terbatas, maka kita bisa menggunakan Poisson. Apabila jumlahnya panggilan yang sumbernya itu tidak terbatas dan jumlah salurannya terbatas, seperti yang kita modelkan gunakan di sini, maka kita bisa menggunakan, distribusi Erlang. Nah, beberapa yang menurut saya penting untuk dicatat dengan, distribusi Erlang adalah pertama bisa kita menggunakan tabel Erlang ya, untuk memudahkan perhitungannya. Yang kedua, jangan tertipu dengan istilah-istilah yang di sini. Karena ya, semuanya ini sama ya, semuanya ini sama, penyaitaannya sama. Jadi kita bicaranya berapa yang di-blocking gitu. Kenapa ada yang di-blocking? Kenapa ada yang di-blocking? Ya tadi, karena jumlah yang bisa dilayani oleh sistem itu terbatas. Nah, ketika jumlah yang dilayani sistem mulai terbatas, sedangkan ada lagi yang mau masuk, otomatis dia akan ditolak. Nah, kondisi inilah kita menggunakan distribusi Erlang. Nah, berapa persennya yang ditolak, berapa peluangnya yang ditolak, berapa E-nya yang ditolak, itu ya nilainya di sini ya. Ya, seperti itu. Ya, dimuatlah dia di dalam tabel. Apa yang kita butuhkan dari tabel? Yang kita butuhkan adalah berapa jumlah saluran yang terduduki, ya, atau jumlah saluran yang sibuk N-nya, kemudian berapa intensitas traffic-nya, ya. Nah, dari intensitas traffic-nya kita akan bisa mendapati nilai Pn atau nilai B atau nilai I, nilai E Na, E1 Na, dan sebagainya itu semuanya sama. Oke, saya rasa, demikian, lanjutan dari pemodelan sistem, antrian. Kita akan bahas metode atau, eee, pemodelan yang lain di, pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.